Selamat siang dan salam sejahtera buat para peserta workshop aplikasi Mandalay. Kerjasama Prodi Kesatuan Manajemen Jakarta dengan UPT Perpustakaan Institut Teknologi yang diadakan pada hari ini, Jumat 18 Maret 2022, secara hybrid melalui Zoom dan secara langsung di laboratorium Stanford dan Jakarta. Semoga para peserta sekalian dalam keadaan sehat sampai selesai dalam acara ini. Perkenalkan, saya Ibu Bicara Subarani. Saya sebagai MC dan yang akan memandu acara ini. Di mana yang akan menjadi moderator kita adalah Ibu Jessica Barat Esos. Dan kemudian yang akan menjadi narasumber kita yaitu Ibu Firma Bakal SPMP. Saat ini ada bersama kita di laboratorium riset dan informasi Bapak Dr. Yusuf Malika MSc sebagai dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Depok. Lalu dan staf program studi S1 Manajemen Jakarta dan Perpustakaan Institut Teknologi yang saat ini hadir bersama kita. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi terkhusus kepada program studi S1 Manajemen Jakarta dan UPT Perpustakaan Institut Teknologi yang telah mengadakan acara ini. Jangan lupa juga kami berterima kasih kepada peserta yang hadir pada workshop kali ini, yaitu kepada S1 Manajemen Rekayasa Angkatan 2018 dan Angkatan 2019, terkhusus kepada mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, seperti yang pertama, Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia, yang kedua, Uniska Banjarmasin, yang ketiga, Universitas Melawarman, yang keempat, Institut Teknologi Batam, yang kelima, Universitas Riau Kepulauan, yang keenam, UPN Veteran Jogja, yang ketujuh, Universitas Sari Mutiara Indonesia, yang kedelapan, Universitas Keparina, yang kesembilan, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, yang ke-10 Universitas Internasional Indonesia, yang ke-11 Universitas Sumatera Utara, yang ke-12 Universitas Negeri Medan, 13 Universitas Brawijaya, dan yang ke-14 Universitas Negeri Malang, ke-15 Universitas Diponegoro, 16 Universitas Prasetya Mulia, 17 Institut Teknologi Bandung, 18 PKN STAN, dan yang ke-19 Polstat. Kami berharap teman-teman sekalian dapat mengikuti Zoom dari awal sampai akhir, terus kepada teman-teman yang berasal dari perguruan tinggi lainnya. Untuk teman-teman dari S1 Manajemen Rekayasa bisa mungkin melambaikan tangan kepada teman-teman kita yang berasal dari luar perguruan tinggi. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Pak Dedi Sirait. Kepada Pak Dwi, saya persilakan. Untuk Bapak, Ibu, Kakak, Abang, serta teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara kita, ada baiknya kita awali dengan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya untuk membawakan doa dalam ajaran agama Kristen Protestan. Kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji serta syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan melakukan acara workshop kami, kiranya Engkau berkati Bapak acara ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, kepada pembicara kami juga, kiranya Bapak berkati, agar dapat menyampaikan materi dengan baik. Kepada kami juga Bapak, kiranya Bapak berkati, agar dapat menerima materi workshop dengan baik. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya Bapa lah yang menghapuskan segala kesalahan dosa kami, agar kami pantas dan layak untuk menerima berkat-Mu. Terpuji nama Tuhan, hari ini kekal hingga selama-lamanya. Haleluya. Baik, sebelum kita memulai acara workshop kita pada hari ini, kembali saya ingatkan tentang tata tertib workshop kali ini. Yang pertama, pastikan perangkat komputer atau laptop ponsel Anda terhubung dengan internet. Yang kedua, berikan nama akun Anda dengan format
asal dan saat bergabung di Zoom. Yang ketiga, semua peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan silakan menggunakan background Zoom yang telah dibagikan. Yang keempat, semua peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan workshop Mandalay di tengah berlangsungnya workshop. Yang kelima, pertanyaan dapat diajukan kepada peserta tanya jawab dengan menggunakan fitur raise hand dan pada kolom komentar dengan cara ketik nama _asal_saya, kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan pertanyaan ringkas. Contohnya, jika saya memberikan pertanyaan, saya menulis Ibu Simarani _tanya, lalu saya menanyakan apa yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya, di akhir acara nanti akan dibagikan link absensi, di mana link tersebut akan aktif selama 30 menit diharapkan, serta mengisi nama secara lengkap karena absensi tersebut akan digunakan untuk sertifikat untuk teman-teman sekalian. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti workshop Mandalay dari awal hingga selesai dan telah mengisi link absensi. Yang terakhir, peserta yang tidak mengisi full form pendaftaran sebelum acara dimulai dan atau tidak mengisi daftar hari saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, dalam workshop kali ini kita akan membahas aplikasi Mandalay. Jadi saya menjelaskan tentang aplikasi Mandalay. Aplikasi Mandalay adalah perangkat lunak application dan reference manager yang menawarkan berbagai fitur yang memudahkan penulis untuk melacak keaslian referensi yang digunakan sehingga dapat menghindari tindakan plagiarisme. Sehingga diharapkan melalui workshop kali ini teman-teman khususnya mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir atau karya ilmiah dapat menggunakan Mandalay agar terhindar dari tindakan plagiarisme. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Waktu ini saya serahkan kepada moderator untuk mengikuti pemaparan materi. Pada Kak Jessica, saya persilakan. Izinkan saya menyapa sekali lagi. Selamat siang buat seluruh Bapak Ibu dan peserta yang sudah bergabung pada workshop Mandalay hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Jessica Mutabarat sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita pada siang ini. Dalam kegiatan ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Jadi pertama akan dimulai dengan sesi pemaparan materi oleh narasumber kita. Kemudian sesi demonstrasi, di mana peserta akan praktik langsung penggunaan aplikasi Mandalay ini. Yang ketiga, ada sesi tanya jawab, di mana pertanyaan diajukan pada kolom chat sejak pemaparan dimulai ataupun raise hand untuk bertanya secara langsung. Untuk seluruh peserta, saya mau mengingatkan kembali agar semuanya melakukan instalasi aplikasi Mandalay pada perangkat masing-masing. Unduhan sudah di-share pada WhatsApp group, namun bila masih ada dari peserta yang belum mendapat instalasi, unduhan akan di-share pada kolom chat. Jadi kami himbau agar aplikasi Mandalay-nya sudah tersedia sebelum memasuki sesi demonstrasi. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan membacakan profil singkat narasumber kita terlebih. Ibu Firma Lumenggal, SPMP, beliau adalah dosen dan LH Kepala Perpustakaan Fidel sampai saat ini. Beliau memiliki latar pendidikan S1 dari Universitas Sumatera Utara, lanjut S2 di Institut Pertanian Bogor. Beliau memiliki prestasi pernah meraih juara 1 lomba pustakawan berprestasi terbaik tingkat provinsi Sumatera Utara tahun 2012 dan yang kedua juara 3 pada lomba pustakawan berprestasi terbaik provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017. Adapun publikasi karya ilmiah yang beliau terbitkan berikut terampil seperti yang ada pada slide. Karya dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Demikian profil singkat narasumber kita hari ini. Baiklah, langsung saja kita akan mulai sesi pemaparan ini. Kepada Ibu Malumenggal SPMP, saya persilakan. Baik, terima kasih. Semangat pagi untuk kita semua. Semoga meskipun sekarang sudah siang ya, biasanya setelah makan siang itu perasaan ngantuk, tapi semoga kita tetap punya semangat pagi ya. Selamat siang. Pertama-tama saya sampaikan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-Nya
memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk dapat bersama-sama ya berkumpul di sini. Meskipun ada yang daring dan ada yang luring, tapi saya yakin kita akan bisa ya mengikuti acara ini dengan baik. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Del, Bapak Yosep, atas kesempatan yang diberikan atas kerjasama ya dengan Perpustakaan ITEDEL sehingga kami bisa menyampaikan terkait Mendeley pada hari ini. Semoga ini nanti bermanfaat ya untuk para peserta sekalian. Baiklah, saya akan memaparkan materi pada hari ini. Mohon izin untuk share screen. Oke. Ya. Sebentar. Kita ke slide-nya. Nggak bisa. Ya. Oke. Ya, ya sudah dapat dilihat slide-nya. Nah, jadi sebelum kita ke instalasi Mendeley, saya akan memaparkan ya secara hal-hal yang mendasar yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan instalasi Mendeley. Nah, jadi ini beberapa hal yang nanti akan saya paparkan ya, jadi mengenai karya ilmiah, karena ini berkaitan juga ya, kita menggunakan Mendeley untuk karya ilmiah kita ya. Nah, kemudian bagaimana kita caranya mengutip, kemudian install, entry sumber pustaka, baik dari file-file yang kita sudah panen, harvest ya, kemudian bisa juga kita ambil dari website gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah entry ya, kita juga bisa memperbaiki metadatanya, membuat citasi, dan yang terakhir adalah membuat daftar pustaka. Jadi ini nanti yang akan saya paparkan pada pelatihan hari ini. Nah, karya ilmiah ya, jadi ada satu definisi yang saya ambil ya, bahwa karya ilmiah itu merupakan laporan tertulis yang diterbitkan ya, jadi dipublikasikan ya. Jadi yang memaparkan hasil penelitian baik seseorang maupun tim ya. Jadi yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, itulah ya. Jadi kalau kita lihat di sini laporan tertulis ya dari sebuah penelitian yang telah diterbitkan ya, baik dipublikasikan dalam jurnal, proceeding dan lain sebagainya. Nah, tentunya ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, kita membutuhkan sumber referensi ya. Jadi ada banyak sumber referensi yang bisa kita manfaatkan, itu nanti akan saya paparkan. Nah, kemudian ya bagaimana caranya kita mengutip atau merujuk, begitu ya. Nah, jadi ini penting diketahui karena nanti di Mendeley itu juga nanti kita akan menuliskan sesuai dengan ini ya. Jadi kalau satu penulis kita gunakan nama akhir, tahun, bahkan kalau ada nomor halaman, begitu ya. Kemudian dua penulis kita tuliskan nama akhir kedua penulis. Nah, ini kalau yang manual ya, manual. Tapi nanti di Mendeley kita bisa langsung ketikkan nama penulis ya, nama akhir, nama awal. Nah, baru kita bisa lanjutkan lagi ke tahapan berikutnya. Nah, kemudian kalau misalnya penulis dari sebuah karya ilmiah itu lebih dari 2, maka nanti di citasi itu akan ada dan kawan-kawan atau et al. Ya. Kemudian kalau tidak disebutkan nama penulisnya, kita bisa menuliskan nama lembaga ya, nama dokumen atau nama sumbernya, misalnya itu dari surat kabar. Nah, itulah kalau kita mengutip atau merujuk ya. Nah, ini misalnya contoh kutipan. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada kutipan yang ditulis di awal, tapi juga ada kutipan yang memang ditulis di akhir. Nah, ini kan di sini kalau kita lihat cara penulisannya berbeda. Nah, ini perlu saya sampaikan karena nanti si Mendeley-nya itu sendiri ya, dia akan menuliskan kutipan. Dia bisa menuliskan kutipan di akhir seperti ini, tapi di awal kita harus edit lagi ya, makanya kita harus tahu bagaimana cara kita menulis kutipan itu di awal ya, baru kalimat yang kita rujuk begitu. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita ketika mencari sumber referensi itu ya, ada bisa dari buku, kemudian bisa dari e-book.
bisa dari buku jurnal, kemudian bisa dari majalah, website, surat kabar, tesis ya, kemudian skripsi dan lain sebagainya. Nah, ini nanti cara penulisannya di Mendeley itu nanti disediakan ya. Jadi ada yang e-book ya, kita akan pilih tipenya e-book ya, kemudian e-jurnal kita pilih e-jurnal ya, karena metadata untuk ini berbeda-beda. Jadi sangat tidak disarankan misalnya menulis sebuah karya ilmiah itu sumbernya hanya jurnal saja. Ini saya lihat di beberapa tugas akhir itu sumbernya hanya jurnal, padahal banyak sumber-sumber pustaka lain yang valid ya, yang bisa digunakan sebagai referensi yang bisa kita akses secara free ya di internet. Dan untuk penggunaan Mendeley juga akan mudah. Nah, sebelum kita ke proses instalasi, tentu kita terlebih dahulu menyiapkan dokumen untuk bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah, untuk dokumen-dokumen yang mungkin tidak tersedia tidak kita bisa akses di internet dan lain sebagainya, kita perlu mengumpulkan dokumen itu sebelum kita memanfaatkan Mendeley ya. Kemudian cara lain juga kita tentu harus menulis dulu ya, kita tulis naskahnya supaya kita bisa nanti memasukkan citasinya dan membuat daftar pustakanya gitu ya. Jadi ini dibantu juga dengan Pak Dekan ya untuk mengumpulkan citasinya, kemudian penulisan karya ilmiahnya karena supaya lebih sesuai dengan prodi ini. Ya, jadi di sini dibuat catatannya supaya kita tahu. Nah, kalau misalnya ada 10 referensi kan kita tidak akan ingat ya, ini yang mana begitu. Jadi kita perlu membuat catatan pada karya ilmiah kita ya sebelum kita membuat citasi dan daftar pustakanya. Nah, ini pengantarnya. Nah, kemudian terkait dengan instalasi Mendeley ya, jadi sudah diberikan oleh panitia ya. Saya yakin sudah ada yang menginstal Mendeley-nya, silakan diinstal Mendeley-nya ya. Jadi tadi sudah diberikan pranalanya ya, pranalanya ini silakan diinstal ya. Kalaupun ada yang belum ya bisa dipandu sekarang ya. Jadi kita install Mendeley-nya, ini yang Mendeley Desktop for Windows ya, Windows 7,81. Nah, jadi ini Mendeley-nya ini tidak terlalu berat ya, jadi tidak terlalu lama untuk melakukan proses instalasi gitu. Nah, kira-kira ada yang belum menginstalasi dari Bapak dan Ibu sekalian? Bapak dan Ibu peserta serta adik-adik sekalian? Saya persilakan ya bagi yang belum menginstal Mendeley-nya, silakan langsung diinstal Mendeley-nya supaya kita bisa peserta bisa sekalian praktek ya, mempraktekkan proses upload dokumen di Mendeley. Ya, bisa digunakan ini ya, ini di chat sudah dikirimkan pranala untuk instalasi Mendeley-nya. Oke. Masih ada yang belum instalasi, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa? Sudah? Ini kalau tolong direspon ya, supaya kalau memang sudah diinstal saya dilanjutkan. Kalau belum nggak apa-apa ya, prosesnya kita alon-alon anggar kelakon aja ya. Waktunya 2 jam cukup ini untuk kita membuat referensi dengan Mendeley. Nah, biasanya kalau kita sudah download, nanti di sudut kiri ya, di sudut kiri monitor akan muncul Mendeley Desktop ya. Kemudian kita run ya, ini saya agak cepat karena saya yakin udah tahu semua menginstal ya. Nah, kemudian kita next kan. Ya, kita ini setujui ya. Kemudian kita next ya, install. Nah, jadi nanti saya langsung aja ke ini sebentar ya. Ke Mendeley-nya, stop share screen ya. Saya langsung ke Mendeley-nya. Bentar.
Sudah ada yang melakukan proses instalasi? Sudah, Bu. Ya, ini saya mau share yang ini. Share yang ini. Nggak bisa ya. Udah nggak apa-apa. Nggak bisa saya itu. Ya, oke. Ya, oke. Kalau kita sudah melakukan proses instalasi ya, kita perlu registrasi terlebih dahulu. Ya, jadi bisa diklik registrasi ya. Kita bisa klik registrasi. Ya, kemudian di sini silakan diketik email Anda ya. Diketik email ya, Mabiar misalnya kita buat aja ya, Mabiar Sibarani ya kan. Mungkin @gmail.com ya kan. Nah, ini kita register karena kita nggak bisa masuk ke ini ya. Continue ya. Silakan diisi nih ya. Namanya ya, kemudian nama family-nya, kemudian password-nya. Nanti setelah diisi ya kan, karena saya sudah register, saya tidak ulang lagi ya. Jadi setelah itu ya silakan kalian silakan Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian ya klik register. Ya, klik register. Ini silakan klik register. Ya, nanti akan terdaftar di Mendeley ya, tapi tadi di desktopnya sudah ada Mendeley-nya ya. Nah, kalau sudah terregistrasi, ini saya tidak register lagi karena sudah terregistrasi. Nah, silakan ya peserta sekalian untuk melakukan registrasi. Gitu ya, silakan melakukan registrasi. Kalau sudah registrasi, nanti bisa langsung ke Mendeley. Ya, jadi kalau sudah registrasi, silakan Bapak dan Ibu langsung ke Mendeley-nya. Ya, ini. Ya. Silakan ke Mendeley-nya. Ya, ke Mendeley desktop-nya ya, ke Mendeley desktop-nya. Kita coba untuk login. Login sesuai dengan yang didaftarkan tadi. Ya, kemudian kita bisa ini ya. Sign in ya. Kemudian ini. Mohon maaf ada. Oke. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini ya. Kita harus install plugin-nya ke Microsoft Word supaya Mendeley desktop-nya itu terhubung ke Microsoft Word tadi. Kalau tidak akan bisa terhubung. Ya, jadi setelah kita registrasi muncul ya install ini. Kenapa? Ini karena sudah saya gunakan, jadi dia install plugin. Jadi kalau belum digunakan dia ini ya masih kita harus menginstal di sini. Ini sudah saya gunakan jadi install. Kira-kira sudah sampai sini, sudah bisa diikuti? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi kita sudah install Microsoft Word-nya. Nanti kita bisa lihat ya. Nanti kita ini next-kan saja ya, next-kan saja. Close. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kita bisa lihat coba kalau peserta sekalian buka Microsoft Word-nya, nanti itu akan kelihatan ya di bagian ini ya. Sebentar ya, di bagian Microsoft Word-nya itu di bagian referensinya akan kelihatan ya. Sebentar. Stop. Ini agak apa ya? Mohon maaf. Nah, ini di sini akan kelihatan di referensinya di Microsoft Word-nya, coba dibuka Microsoft Word-nya. Itu akan kelihatan di sini insert citation ya, kalau sudah terinstall. Ini akan berbeda ya, berbeda tampilannya dengan ketika kita belum menginstal Mendeley. Di sini ada insert bibliografi, open Mendeley, insert citation. Nah, ini perbedaannya nanti yang muncul ya kalau misalnya kita sudah insert Mendeley. Kalau misalnya sudah install plugin-nya. Jadi terhubung Microsoft Word ini dengan data yang ada di Mendeley gitu ya. Oke, panitia saya kira sudah juga mengirimkan
referensi-referensinya, ya, sudah mengirimkan referensi-referensinya ke peserta. Saya kira kita bisa memulai untuk kita mengentry data ke Mendeley, ya. Jadi kita coba untuk entry data ke Mendeley. Sebenarnya bisa dua cara, ya, kita dengan cara add file, tapi bisa juga kita menggunakan yang namanya tools, ya. Jadi kalau kita pilih di sini tools, di sini kita bisa install web importer, ya. Jadi dari materi-materi yang kita rujuk dari internet itu bisa langsung kita import ke si Mendeley ini, ya. Tapi yang pertama dulu, ya, yang pertama kita coba untuk meng-add Mendeley-nya, ya. Tadi di awal penjelasan saya sudah menyampaikan bahwa kita harus menyediakan referensi-referensi, ya, referensi-referensi yang memang kita gunakan dalam penulisan TA, ya. Referensi-referensinya apa saja, ya, kita harus gunakan, ya. Misalnya kita gunakan website, ya, kita harus kasih linknya, dapat linknya. Kemudian kalau kita gunakan dari jurnal, nah kita buat, ya. Nah, jadi di sini saya sebenarnya sudah membuat, ya, pengelompokan untuk file-file, ya. Jadi kita bisa melakukan penambahan referensi di sini, ya. Silakan coba mengklik di sudut kiri, ya, di bawah file. Ya, silakan peserta sekalian. Kalau saya kecepatan silakan disampaikan saja. Terlalu cepat, ya, melalui via chat biar nanti saya lebih perlambat lagi, ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat add file, ya. Jadi add file ini artinya kita mau menambahkan file, ya, menambahkan ke file yang akan kita rujuk, ya. Misalnya ini saya sudah mengumpulkan filenya di sini, ya. Di referensi ini, ya. Mendeley referensi, ya. Jadi di sini ada yang dari jurnal, ada e-book, ya, jurnal, proceeding, tesis, dan website. Nah, jadi kita perlu mengelompokkan, ya, mengelompokkan file-filenya terlebih dahulu, ya, mengelompokkan. Kemudian bisa juga kita ambil dari digital identifier-nya jurnal, ya, ini bisa kita gunakan, ya. Ini kita kelompokkan. Nah, misalnya, ya, tadi kita mau ambil filenya dari e-book, ya, dari e-book, ya, kita ambil dari e-book. Ini contohnya kita ambil, ya. Oke. Nah, ini muncul di sini, ya. Jadi ini e-booknya, e-booknya ini di sini, ya, metadata datanya, gitu, ya. Kalau kita klik di sebelah kiri akan muncul e-booknya, begitu, ya. Jadi ini akan muncul di sini. E-booknya akan muncul, ya. Silakan diikuti, ya. Jadi tadi sudah dibagikan, ya, apanya filenya. Jadi kita coba, ya, add-nya dari sini, ya. Kemudian kita juga bisa mengubah metadatanya ini, ya. Ini metadatanya bisa kita ubah. Ini yang kanan metadatanya, ya. Kalau kita lihat di sini kan di sebelah kanan tipenya itu, ya. Coba kita lihat di sebelah kanan tipenya itu ada yang dari buku. Kemudian ada yang dari bill, ya, bill ini, ya, ada, ya, kwitansi dan lain sebagainya, ya. Kemudian book section ini book chapter, ya, case, ya. Kemudian film juga bisa, ini kita masukkan, ya. Kemudian dari jurnal artikel, ya, majalah, ini beda metadatanya, ya. Antara buku dengan misalnya kita buat jurnal di sini, metadatanya itu beda, ya. Jadi di sini nama jurnalnya apa, kemudian volume berapa, isunya berapa, ya, nomor berapa. Nah, ini beda metadata. Makanya kita harus tahu sumber pustaka yang kita gunakan itu apa, ya, supaya bisa kita kelompokkan di sini. Kalau dari website, nah dia beda juga, ya. Dari website kita bisa lihat di sebelah kanan ini, ya, tanggal aksesnya ada. Ya, kalau dari website itu tanggal aksesnya itu ada supaya kita tahu, ya, karena website ini kan selalu berubah, ya. Jadi kita perlu membuat tanggal akses. Nah, ini tadi kita add file dari kita ambil dari buku, ya. Dia langsung muncul seperti ini, ada metadatanya, tapi kita bisa cek juga, ya, ini karena di sini kita lihat kan tahun 2002, ya. Coba kita lihat dulu bukunya terbitannya tahun berapa. Ya, kita bisa lihat di sini, ya. Jadi nah ini, ya. Jadi ini tahun 2002. Ya, jadi
Ini sudah pas ya. Oke. Nah, kemudian kita coba untuk add dari folder. Ya, jadi kalau kita sudah punya folder ya yang berisi referensi-referensi, kita tidak perlu add file. Ya, kita bisa add folder asal kita ingat di mana kita simpan ya file tadi. Nah, kita bisa add folder ini misalnya ya, kita klik ya folder referensi kita yang memang terkait dengan apa namanya karya ilmiah kita klik, kita okekan di sini, kita okekan, ya langsung muncul ya. Jadi ini yang pertama ini, yang kedua ini, ya kita cek lagi ya karena kadang dia tidak bisa mengharvest ya, tergantung dari apanya ya metadata dari dokumen yang dia kutip gitu ya. Ya, kalau kita lihat ini kan jadi aneh, tapi ini bisa kita edit ya, ini bisa kita edit ya. Nah ini kita lihat ya, kita cek ini dari jurnal teknik mesin dan di atas itu jurnal artikel memang sudah tepat ya. Kemudian yang ini ya mungkin apa ya agak unik ya. Nah ini memang dia standar data yang ini nggak pas sehingga kita harus ubah metadatanya. Disinilah kita harus ubah metadatanya ya. Dari tipenya udah pas, nah ini jurnal, bayangkan berarti udah ini ya. Oke, ini kita ubah, nanti akan berubah di metadatanya ya. Ini ya, oke, ini kita hapus. Oke, kemudian ini ya, ordersnya ya. Nah ini kita ketik satu persatu. Ya. Ini adalah kita mengedit metadata ya. Silakan ya, bisa diikuti peserta sekalian. Kira-kira bisa diikuti? Ya. Jadi di sini kita ubah ya metadatanya. Di sini Marpaung bintang kita singkat saja ya, RA. Kemudian kalau kita mau tambah lagi sebetulnya ya, kita enterkan ya. Oh, nama jurnalnya tadi ya. Ya. Ini nama jurnalnya ya, nama judulnya ya. Jadi di sini salah ini ya. Oke. Nah, judulnya yang ini ya. Sorry saya tadi tidak melihat ya. Jadi ini ya. Sebentar kita copy dari ya, Pak. Kita copy dari sini ya. Kita copy dari sini ya. Oke. Kemudian ini tadi nama jurnalnya. Ini kita enter untuk menambahnya, kita bisa enter ya. Di sini nama akhir ya. Ini tadi nama akhir. Oke, kemudian kita enter lagi ya. Nama akhirnya. Kemudian namanya sebentar ya. A.H. Ya, A.H. Oke, nih ya. Jadi udah ya penulisnya ada 3. Ini ya. Kemudian ini juga bisa kita edit ya. Ini bisa kita edit nih. Kita edit ya. Bentar ya, jurnal Iptek Media Komunikasi Teknologi ya. Komunikasi Teknologi. Oke. Ya, ini ya. Nah, kemudian di sini tahun 2010, di sini kalau kita lihat 2021 ya. Jadi memang ada biasanya ini akibat ya, mungkin standarnya nggak sama ya, sehingga ada yang dia bisa apa namanya harvest langsung, ada yang enggak ya. Nah, volumenya, volume 25 kita sesuaikan, ini bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian isu atau nomornya nomor 2. Ya, ini sudah bisa ya. Nanti kalau kita mengubah di sini, nanti akan berubah juga di sini. Nih sudah berubah ya. Jadi tadi agak aneh juga apanya kan, tapi di sini sudah disesuaikan ya. Kemudian di sini juga di sini sudah jurnal ya. Nah, ini untuk yang ketika kita add folder. Nah, kemudian kita watch folder ya. Jadi kita bisa memilih dan bisa melihat ya folder-folder mana yang mau kita
akan masukkan ya. Ini bisa lebih dari 2, tidak sama seperti yang tadi. Ini bisa kita masukkan ya. Misalnya kita mau masukkan tesis, kemudian kita juga mau masukkan proceeding ya. Proceeding, nah ini kita bisa okekan ya. Jadi ini langsung masuk 2 ya, tesis dan proceeding. Nah, tapi kita lihat lagi ya, kita lihat juga di sini metadatanya ya. Ini udah conference proceeding sudah tepat ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kemudian kita lihat yang ini yang di bawah ini tadi ya. Ini tesis ya. Jadi yang ini tesis karena tadi kita sudah masukkan proceeding dan tesis, tapi coba kita lihat ini metadatanya yang mana ya. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini kan metadatanya adalah jurnal artikel. Ya, kita masukkan tadi adalah tesis. Ya, jadi kita edit metadatanya. Gitu ya. Jadi kita edit metadatanya, kita sesuaikan lagi. Gitu. Kita sesuaikan lagi ya. Kemudian kita lihat di sini, coba kita lihat dokumennya, kita klik PDF-nya. Kita klik PDF-nya ya. Di sini kita coba lihat ya. Nah, ini jurnal. Nah, di sini jurnal ya. Jadi di sini harusnya ya publication-nya itu adalah Institut 10 November ya. Institut Teknologi 10 November ya. Ini kita delete ya. Kemudian ini kita edit ya, ada yang salah. Apa ya? Institut Teknologi 10 November Surabaya ya. Oke ya. Kemudian 2016 kita bisa cek lagi ya. 2016 kemudian dia minta biasanya ya departemennya apa? Nah, kita buat saja departemennya ya. Bentar, Departemen Teknik Fisika. Departemen Teknik Fisika. Nah, ini departemennya, kemudian universitasnya tadi di atas sudah ada. Kita tinggal kopikan saja. Oke, kita kopikan ke bawah. Nah, ini udah cukup ya. Jadi metadata ini metadata tidak harus semuanya kita isi. Ya, kita tidak harus isi semuanya. Nah, kita close di sini, nanti di sini akan berubah ya. Nah, ini. Ini authornya Dewi Sanita. Nah, ini tadi authornya sudah, authornya ini ya, kita harus edit lagi. Faizal ya, Faizal Roma Muhammad ya, berarti terima kasih Pak Dekan sudah mengingatkan ya. Nah, jadi ini authornya kita edit lagi ya. Jadi agak banyak yang kita edit ya karena memang standar datanya nggak sesuai, sehingga ada beberapa yang memang harus kita edit ya, tapi ada juga banyak yang tidak perlu pengeditan karena sudah sesuai gitu ya. Nah, ini. Nah, kira-kira sampai di sini sudah ada yang berhasil sampai meng-entry semuanya? Oke ya. Nah, sebentar, ini kita bisa delete ya. Ini kita bisa delete saat misalnya kalau kita mau delete ini ada yang sepertinya nggak sesuai, kita bisa delete ya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi kita sudah meng-add dari beberapa sumber ya, tapi belum dari website ya. Kita belum ambil dari website ya. Tadi coba kalau kita lihat dari sini ya, dari sini kita sudah ambil ini ke desktopnya, kita coba lihat ya. Kita sudah ambil dari e-book, jurnal, proceeding, tesis dari website juga belum, dari Digital of Identifier Journal juga belum, itu bisa juga kita masukkan ya. Nah, misalnya kita mau ambil dari website ya, jadi kita ambil dari websitenya ITDEL ya, kita coba ambil dari websitenya ITDEL ya. Sebentar. Enggak. Nanti yang website saya dengan cara yang lain saja ya, cara web importer aja ya. Jadi ini sudah ya. Jadi sebetulnya ya memang ada beberapa yang harus kita edit lagi, kita periksa lagi, tapi memungkinkan untuk kita lakukan itu gitu ya. Nah, kemudian saya mau
ini bertanya ini ke mahasiswa ya sebelum saya ditanya ini ke peserta ya. Kira-kira sudah bisa diikuti sampai di sini? Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh juga ya. Sudah bisa diikuti sampai sini? Ya, jadi kita sudah apa ya menambahkan referensi-referensi dari lebih dari satu ya. Beragam jadi kaya ya sumber referensi dalam tugas akhirnya itu. Enggak jurnal aja kan. Kalau di akreditasi juga ditanya itu. Kenapa dari jurnal saja? Kenapa tidak ada dari buku gitu? Kenapa tidak ada dari yang lainnya? Gitu ya. Jadi kita harus ambil sumber informasi yang beragam ya, terutama kalau mau kita informasi yang valid ya, sumber-sumber website yang bisa dipercaya ya, tentu kita lihat siapa yang membuat website itu ya. Kalau misalnya ITEDEL, ITB dan lain sebagainya kan kita percaya, atau pakar-pakarnya. Pakar di bidang manajemen siapa? Nah, kita ambil dari websitenya. Nah, itu bisa dipercaya kan? Gitu ya. Nah, kemudian kalau buku artikel-artikel ilmiah, meskipun di Google Scholar kita nggak bisa ambil semuanya karena ada yang belum dipublikasi. Ya, jadi kita harus bisa lihat artikel itu kalau kita download itu ada nama jurnalnya, berarti dia sudah dipublikasi, sudah ada reviewernya. Begitu ya. Apalagi terindeks Sinta. Nah, semangat kita kan, atau dari jurnal-jurnal yang publikasi dari yang lainnya. Ya, gitu ya. Oke. Kira-kira sampai sini bisa sebelum kita lanjut ke yang lainnya terkait dengan ini? Sudah berhasil ya? Sebentar. Iya. Coba silakan, mungkin ada yang share screen dari mahasiswa. Silakan. Maaf Bu, ada pertanyaan Bu. Oke, iya. Pertanyaan dari Haikal Bu, jika plagiatnya terlewat atau tidak terinstall, bagaimana ya Bu? Ini kan terima kasih Pak Haikal ya dari Uniska tadi ya. Nah, ini kan kita sebetulnya menginstal Mendeley ini ya untuk referensinya. Nanti kalau untuk plagiasinya itu kan nanti kita harus cek lagi dengan Turnitin atau dengan yang lainnya. Ya, memang lebih baik kita di awal itu memang kita lakukan parafrase. Jadi kita tidak hanya ambil misalnya copy paste saja dari sumber-sumber yang ada di internet. Jadi kita cara menghindarinya yang juga dengan melakukan parafrase. Nah, memang mahasiswa-mahasiswa DEL ini sebenarnya sudah juga disarankan bukan mengutip langsung, bahkan ada ya institusi tertentu yang mensyaratkan 10% kutipan langsung, sisanya itu harus parafrase. Sehingga ketika dicek Turnitin dia similarity-nya rendah. Mungkin di bawah 25% atau 20% gitu, Pak. Jadi di sini sebetulnya kita hanya mencoba mempermudah dalam proses kita mensitasi atau membuat daftar pustaka. Gitu. Jadi untuk untuk plagiasinya sendiri dilihat lagi nanti. Ya, apakah semuanya itu copy paste saja dari sumber-sumber internet, terutama yang nanti itu Turnitin itu kan ngeceknya ke sumber-sumber internet. Gitu Pak Haikal. Kira-kira ada yang ini gimana responnya Pak? Ya. Nah, karena kalau kita cuma membuat citasinya itu aja itu belum bisa similarity-nya belum bisa kita ini ya. Tapi kalau kita memparafrase, nah itu akan bisa mengurangi similarity. Itu Pak. Meskipun kita memparafrase tetap harus membuat citasinya juga. Jadi nggak bisa misalnya sebuah naskah asli kita parafrase dengan kalimat kita sendiri, kemudian seolah-olah itu menjadi tulisan kita, tapi kita juga harus membuat citasinya. Jadi parafrase dan membuat itu yang bisa saya sampaikan Pak Haikal. Iya, ya terima kasih Pak. Nah itu, jadi makanya banyak institusi yang sekarang itu melanggan Turnitin Pak. Jadi mahasiswanya sebelum sidang harus mengecek terlebih dahulu dokumennya itu ke Turnitin. Jadi ada misalnya ambang batas 5%. Kalau di atas itu, oh mereka harus memparafrase begitu Pak. Ya terima kasih Pak Haikal atas pertanyaannya ya yang cukup yang sangat bagus Pak. Ya. Silakan share screen adik-adik sekalian. Saya stop ya.
Silakan, mungkin yang dari sini ya, ada yang mau share screen? Ya, silakan. Ya, ya, oke ya, ini. Ya, ya ini dari Ruth ya. Coba diklik Ruth, itu yang nomor 1 Ruth, kita mau cek itu. Coba diklik metadatanya ke atas lagi. Jurnal artikel ya, tadi jurnal artikel ya. Coba nama jurnalnya ini belum Ruth, kamu harus edit metadatanya. Ya, jadi metadatanya harus diedit nih, jurnal Iptek Media Komunikasi Teknologi, di copy aja. Gitu ya. Bukan di situ, di nama jurnalnya sebentar ya. Nama jurnalnya di sini. Ya, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, di sini. Ya. Ya memang kadang kita suka apa ya? Karena tulisannya kecil gitu ya. Nah, ini kita perlu edit juga ini, capitalize it Word, bisa di copy ke Microsoft Word dulu supaya Microsoft Word yang mengubah itu bisa juga sih. Ya, supaya dia nggak mengetik lama kan kalau kita suruh apa namanya Microsoft Word yang mengkapitalize it Word-nya ya ini ya. Kadang mahasiswa ada juga yang bilang dari Mendeley-nya seperti ini Bu ya, harus diedit gitu. Jadi kita nggak bisa juga pasrah sempurna dengan si Mendeley ini. Kita harus edit juga gitu. Ya, silakan Ruth diedit jurnalnya. Nggak apa-apa diketik juga nggak apa-apa. Diketik di sini juga nggak apa-apa. Kita mau lihat perubahannya aja nanti. Iya. Ipteknya huruf besar semua ya, karena itu singkatan. Iya. Media Komunikasi Teknologi. Kita lihat tahunnya. Tahunnya ini apa benar nggak ini 2010? Dan kelamaan nanti kan, jangan-jangan mahasiswanya kan belum kuliah, ya kan? Sudah diterbitkan jurnal kan? Nah ini volumenya, ya volume ini kita lihat dari sini, udah ada volumenya. Kemudian nomornya itu isu ya. Isu. Ya, oke, udah. Volumenya, ini volumenya. Volumenya tadi berapa? Volume 25 ini. Bisa kita lihat di sini, volume 25. Tinggal ini nih, ini. Ya, volume 25. Oke, isunya itu nomor. Isu nomor kita lihat di sini. Iya. Sebentar saya clear all biar enggak ini. Ya. Nomor udah. Oke ya. Jadi ini pun sudah cukup. Ya, URL-nya oke udah. Ya. Ini juga sudah cukup. Ya. Nah, kamu close saja ini ke My Library. Close aja semua yang terbuka ya. Terbuka ya. My Library. Nah, ini sudah coba klik lagi. Oh, bukan yang itu. Oh ya, oke, nggak apa-apa ini. Ini udah pas. Oke, balik lagi ke My Library. Balik lagi ke My Library. Kita lihat di sini ada jurnal. Terus yang ini coba jurnal juga ya yang di bawah. Kemudian yang di bawahnya coba. Ini coba ke atas. Proceeding tadi ya. Coba yang ini gross. Klik gross. Ini yang buku, yang Faisal coba. Ah iya, udah pas. Tesis. Oke ya. Jadi ini sudah. Oh, sudah. Ya, yang lain mungkin ada yang mau share screen? Ya, silakan adik-adik sekalian yang lain silakan share screen. Ini sudah mantap ya Ruth ya. Silakan yang lain yang mau share screen. Barangkali dari universitas lain ada yang mau share screen juga. Karena dari mungkin Ibu Santa barangkali Bu kira-kira berkenan untuk share screen. Ibu Santa dari IAKN Tarutung. Iya, terima kasih Bu Santa. Ya, ini belum kelihatan ya share screen-nya. Ini belum kelihatan Bu share screen-nya. Mungkin di stop dulu baru dicoba lagi.
Ya, mungkin bisa dicoba lagi Bu untuk share screen. Silakan Bu Santa. Iya. Oke, silakan Bu ke My Library. Mungkin kita mau lihat ke My Library. Ke My Library Bu. Oh ini ya. Oke, kita coba ya. Ini jurnal artikel. Ya. Terus ya. Ini udah banyak ya Bu. Berarti udah biasa ya menggunakan ini ya. Mendeley ya. Ini oke. Coba ini dari sebentar kita coba lihat units of organization ya. Bisa ya. Ini oh ya oke. Iya. Coba kalau terbitannya 2018 ya betul ya Bu ya. 91 ya. Kalau yang ini sudah pas ini Bu. Pas kalau kita lihat ya jurnal artikel. Mungkin bisa dilihat yang lainnya Bu. Ini tadi jurnal. Mungkin bisa kita lihat sumber pustaka yang lainnya yang digunakan. Mungkin ada dari buku atau dari apa namanya ya dari tesis atau apa. Mungkin bisa ke My Library lagi Bu. Kalau yang ini sudah oke. Kita mungkin bisa lihat dari buku atau dari yang lainnya ya. Coba yang ini mungkin yang yang soal latihan ini soal latihannya apa ya? Nggak apa-apa, ini juga bisa kita buat sebetulnya. Cuman kan nggak ada apanya ya, nggak ada namanya sehingga dia nggak terharvest. Mungkin tadi Ibu add-nya folder ya, beberapa folder Ibu sehingga ini semua muncul ya. Iya. Nah kalau yang tadi yang diberikan oleh apa namanya panitia Bu, bisa kita lihat dulu Bu, yang diberikan oleh panitia tadi. Yang diberikan oleh panitia, kita mungkin bisa ke Mendeley-nya lagi. Bisa ke Mendeley. Jadi yang diberikan oleh panitia tadi ada yang dari buku, jurnal, kemudian ada juga dari tesis, ya, internet, website juga ada. Ya. Belum selesai. Oke, terima kasih Bu Santa ya dari IAKN tadi yang sudah mendemonstrasikan. Kita kembali lagi ya ke Mendeley ini ya. Kita kembali lagi, terima kasih ya. Kalau bisa diserap apa yang saya sampaikan ini ya. Kita kembali lagi ke Mendeley. Nah, jadi kita coba untuk mengimport ya data dari internet ya. Jadi di sini kita lihat ada tools ya Bapak Ibu peserta dan adik-adik mahasiswa. Jadi saya belum share screen ya, maaf. Ini kadang saya merasa sudah share screen padahal saya belum share screen ya. Bentar, saya share screen Mendeley. Oke ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat menu-menunya. Ya, ada file, edit, view, ya, tools, ya. Jadi di sini kita coba untuk install web importer. Install web importer ini untuk mengimport data dari web supaya kita nggak simpan di folder-folder kita. Kalau memang dia ada di website, kenapa kita harus simpan dulu di folder-folder kita kan? Tidak perlu, kita bisa import dari web. Jadi silakan diklik tools. Diklik tools, kemudian kita klik lagi install web importer, ya. Klik install web importer. Nah, sudah kelihatan seperti ini, Bapak Ibu? Ini nggak bisa share desktop, nggak bisa makanya. Itu bingung, iya nggak bisa share. Oke, udah. Sudah kelihatan ya? Oh ya. Nah. Sudah kelihatan seperti ini ketika install web porter dia akan muncul seperti ini ya. Tapi biasanya di sini nggak terlalu bisa, tapi kita coba ya. Nah ini.
Nah, akan muncul seperti ini. Ada juga yang dia ke Chrome, ya. Ada yang ke Chrome. Jadi kita bisa juga ini ya. Sebentar kita bisa copy dulu. Kalau kita mau ke Chrome, dia install di Chrome bisa juga ya. Sebentar. Kita coba juga nanti importnya ke Chrome. Nah, ini kita copy aja dulu. Ya, Bapak Ibu kalau dia ke Internet Explorer, kita bisa ke Chrome dulu ya. Kita bisa copy ini untuk ke Chrome ya. Jadi kita coba get, kemudian kita di sini get ya, add extension ya. Nah, oke. Ini kita nggak usah, nanti bisa. Ini kita close aja. Oke, ini kita close aja dulu. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini sudah ada ya, sudah ada nggak muncul di atas atau mungkin kalau kita klik di sini sudah ada Mendeley Web Importer. Kalau diklik di sini sudah ada Mendeley Web Importer. Sudah ada yang muncul? Oke. Kalau tidak ada, kita bisa juga coba ke Chrome. Ya, sebentar ini ada yang bertanya. Oh, ini sudah, terima kasih ya. Bisa juga kita ke Chrome ya, kita bisa ke Chrome. Sebentar. Ya, kita bisa coba ke Chrome-nya ya. Ke Chrome. Untuk Mendeley importernya ini kadang lebih mudah ya. Kita ke Chrome ya. Nah, ini ya, kita get. Ini mudah-mudahan bisa dilihat juga ya. Nah, ini. Kita get web importer ya, kita bisa ambil ke Chrome. Ini muncul remove from Chrome ini karena apa ya? Karena saya sudah add ke Chrome. Jadi muncul remove from Chrome. Gitu ya. Kalau yang lainnya yang belum pasti add ya. Add to Chrome ya. Nah, itu. Ya, munculnya pasti seperti itu, ya. Nah, kemudian klik yang di atas ini nah, bisa di pin ya, di pin. Kalau saya ini unpin karena memang sudah muncul di sini. Ya, jadi sudah muncul di sini di atas ini. Sudah muncul di atas, makanya dia di sini muncul unpin ya. Sudah ada yang muncul? Muncul ininya, Mendeley-nya? Sudah bisa nggak? Coba di Chrome ya. Ini muncul, nanti kita bisa harvest. Coba, ini perlu juga karena ke langkah berikutnya kan ini. Sudah ada yang ini? Iya, oke, terima kasih sudah ya. Nah, jadi kita coba misalnya ambil dari kita dari Google aja ya. Kita coba dari Google atau dari Google ini aja ya. Google aja ya. Kita mau pilih ya jurnal manajemen ya. Manajemen teknologi ITB misalnya ya. Kita ambil jurnal manajemen teknologi ITB. Nah, ini misalnya kita mau ambil referensi dari sini nih. Ya, referensi dari jurnal manajemen teknologi ITB. Nah, kita bisa ngetik yang lainnya yang memang sesuai dengan bidang yang kita teliti gitu. Jadi bukan hanya ini saja. Bapak Ibu bisa dan peserta sekalian bisa memilih jurnal yang memang sesuai. Jadi sekalian mengerjakan ya kepustakaan dari tugas akhirnya atau dari tesisnya dan lain sebagainya. Nah, ini jurnal manajemen teknologi ITB ya. Jadi kita bisa klik. Nah, coba ada tanda kalau kita lihat ke sini sebenarnya ada tanda ya, ada tanda M di sini di sudut kanan atas. Di sudut kanan atas ini ada tanda M. Ini Mendeley. Ya, Mendeley artinya ini sudah terinstall di sini Mendeley Web Importer. Jadi kita coba pilih ini salah satu mungkin yang sesuai ya. Kita mau ambil yang ketika kita melihat referensi itu memang kekiniannya juga harus kita pertimbangkan. Nggak bisa misalnya kita pilih yang terbitan tahun 2002 itu padahal sudah 20 tahun ya. Jadi kita harus pilih misalnya kita mau pilih referensi terbaru. Ilmunya lebih up to date, kita mau ambil yang volume 3, volume 20. Ya, terus kita bisa cari ini kira-kira topik kita ke arah mana ya. Saya coba buka dulu misalnya satu ini yang
terkait dengan dampak brand image misalnya. Ini misalnya aja ya, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian ya. Nah, kita misalkan ini kita ambil satu ya, kita ambil satu dampak brand image ini. Nah, ini misalnya kita sambil baca-baca kan nggak apa-apa ya. Kita sambil baca, oh ini abstraknya, oh ini sepertinya sesuai dengan apa namanya materi kita. Nah, setelah ini kita bisa klik yang ini. Ya, jadi kita bisa ke ujung sini. Jadi dia harapnya sendiri. Jadi kita nggak perlu download, simpan filenya, add filenya, karena sudah bisa dia ngimport sendiri. Ya, jadi aplikasi ini sangat membantu untuk dia bisa ngimport sendiri datanya ke si Mendeley. Tapi harus terhubung internet. Kalau tidak tuh nggak bisa. Ya, jadi harus terhubung internet sehingga kalau terhubung di internet dimanapun kita misalnya pakai Mendeley ini, ya di komputer lain pun nanti datanya akan sama. Gitu ya. Nah, jadi kita coba klik Mendeley ini supaya dia mengimport. Klik, kita tunggu dulu. Nah, kita harus sign in. Sign in tadi kan kita punya ini Mendeley ya. Jadi kita sign in. Kita sign in. Silakan sign in aja. Silakan dicoba saja ya. Ini ya. Terus kita continue. Kita masukkan password kita. Kalau memang ini apa namanya kita stay sign in bisa ya. Kemudian kita sign in. Nanti akan muncul misalnya never di sini ya. Kita akan lihat di sini harusnya muncul bentar. Ya, sebentar. Ini tidak mau sign in ya. Sebentar. Kita coba sign in lagi ya. Nah, biasanya dia langsung muncul ya. Having trouble. Bentar ya. Sebentar. Kita sudah coba tadi dan bisa, tiba-tiba sekarang jadi nggak bisa ya. Nah, kita coba. Sebentar. Ada masalah ini. Ya. Sebenarnya tadi udah bisa, kita betul-betul sudah coba ya. Coba ada yang ini, kita mau coba yang lainnya ya. Ini sebenarnya sudah sign in, harusnya muncul dan kita bisa add-kan ini ya. Bentar. Ini ada, bentar ya. Nggak bisa ini. Bentar ya. Dulu. Bentar ya. Silakan dicoba aja. Sebentar ya. Kita coba dulu. Kita coba. Oke. Nah, jadi dia harus apa? Ya. Ya. Ini kenapa nggak mau dia? Ya. Ya, oke. Nah, ini ya. Jadi kita sudah coba share screen ya. Nah, tadi kita sudah add-kan ke Mendeley. Sudah add-kan ke Mendeley, tadi kita ambil yang ini ya. Misalnya kita ambil sebentar ya. Kita coba. Ini filenya justru agak beda ya. Ya. Nah, ini jurnal manajemen. Nah, ini tadi ya. Jadi karena sudah banyak di sini file yang sudah saya tambahkan ya. Jadi di sini ada tadi dampak brands ya. Dampak brands. Nah, ini yang saya tambahkan ke add to Mendeley. Ya, add to Mendeley. Jadi dia sudah bertambah ke Mendeley. Ini bisa kita cek ya, bisa kita cek di Mendeley desktop yang ada ya. Jadi ini bisa kita cek ya, kita bisa tambahkan ke, kita bisa lihat di Mendeley desktop yang ada ya. Nah, ini. Di sini kita synchronize terlebih dahulu. Ya, supaya ada datanya di sana ya. Jadi nggak bisa kita nggak synchronize. Jadi setiap kita ambil dari apa ya web itu kita harus synchronize. Harus synchronize ya. Ini biasanya dia muncul di sini ya.
dampak brand image itu ada di sini. Gitu ya. Jadi setiap kita akan mengimport dokumen, kita bisa import ya. Jadi kita bisa import dengan menggunakan tadi tuh. Jadi kalau kita sudah import ini, install web importer, kita buka dokumen apapun di sini, dia akan ada tanda di sini Mendeley-nya. Akan ada tanda Mendeley-nya. Jadi kalau ada tanda Mendeley begini, nanti misalnya ada dokumen yang kita pilih yang lain ya. Misalnya kita ambil dari Google Scholar lah dulu ya. Kita lihat apa namanya ntar Google Scholar, coba masing-masing Google Scholar, kita coba Google Scholar, kita buat aja misalnya nanti sepertinya ada juga nama dosen manajemen rekayasa ya yang di di sini ya. Coba kita ini ambil dulu punya Pak Niko ya, Niko Saripson, pasti banyak yang kenal ya. Nah ini kita ambil coba dokumennya ini pembelajaran sistem produksi dari Pak Niko Simamora. Ya, kita tunggu dulu. Ya. Nah, kita klik di sini ya Mendeley-nya ini. Ya, kita klik. Nah, ini sudah muncul ya tadi. Entah kenapa kok tadi nggak muncul ya. Ini justru langsung muncul ya. Nah, ini. Nah, kita add to Mendeley. Add to Mendeley. Nah, ya. Kita add to Mendeley, kita ini synchronize di ini kan bisa juga ya kali diambil punya apa namanya dosennya ya. Nah, kita kemudian synchronize di sini. Synchronize. Nah, ini langsung muncul ya. Mana tadi? Ini ya. Pembelajaran sistem produksi ya. Yang memang kita harus ini ya, edit lagi kan ini karena jurnal artikel ya. Nah, kita edit lagi di sini. Kita edit, silakan diedit aja ya yang lain yang ngambil ini ya. Ini bisa diedit di Microsoft Word sebenarnya ya. Kita bisa edit di Microsoft Word ya dengan menggunakan kita bisa kita tambahkan di sini. Kita coba edit ya karena tapi di sini enggak ada namanya ya. Oke. Ini bisa kita edit. Nah, ini. Ya ini tadi kan punya Pak Niko. Jadi kita bisa view katalognya. Kita bisa edit ke data yang tadi. Ini sini, ya. Ini nama akhirnya, baru nama Simamora Niko Saripson ya. Simamora Niko Esa ini misalnya ya. Nah, yang lainnya bisa dilakukan pengeditan ya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, saya kira ini aja ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ambil dari website ya, kita mau ambil juga dari website, satu lagi ya, dari website, sumber website nih, kita coba ambil dari sumber website, dari websitenya Dell, ya kan, dari ada dokumen dari websitenya Dell, silakan, ini saya, ini juga sudah dikirimkan tadi ya, kita ambil dari websitenya Dell, kita pakai aja ini ya, web importer aja. Ctrl V ya, enter. Nah, kita gunakan ini, kita ke Mendeley ya. Silakan ya. Mungkin minta tolong panitia coba kirim lagi link yang ini ya, link yang ini aja. Linknya, tolong panitia dikirimkan linknya via chat ya. Supaya kita coba ya, ini yang web importer juga. Ya, karena ini juga nanti harus masuk ke bagian dari tugas ya. Ya, udah, terima kasih ya, Ivo ya. Oke. Nah, kita web importer juga. Ya, Pak. Oh iya. Oh, pelan-pelan ya. Iya, iya, iya. Oh, iya, Bu. Ya. Mohon maaf ya, Bu. Terima kasih. Nah, jadi ini kita pakai yang dari Dell ya, karena ini juga bagian dari yang nanti akan dikerjakan ya. Nah, kita ini udah ada web importernya, jadi kita nggak mesti mengisi semuanya, mungkin ada beberapa yang harus kita isi gitu ya, tapi kita coba ini mudah-mudahan berhasil ya, kadang-kadang dia suka ngulah juga. Nah ini dia ngulah dia ya, nggak mau coba ini. Yang lainnya bisa ke web importer. Nah ini dia tidak mau ya. Coba saya close dulu lagi, saya ulang lagi ya ini. Saya ulang lagi ya.
untuk ke web importernya. Oke, bentar. Ya. Ya, kita pelan-pelan saja. Ya, kita sudah buka. Di sini ada ini ya, dia mau. Di close dulu baru dia mau ya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini ya langsung muncul. Karena tadi saya sudah sign in. Sudah sign in ya. Ini kita add to Mendeley. Ini dari website, kita coba lihat di Mendeley desktop. Nah, karena terhubung, kita synchronize, mudah-mudahan ada di sini. Kita synchronize, ya ada di sini. Nah ini sumbernya website, jadi kita harus lihat di sini, di atas ini web page, nah dia langsung web page ya. Kemudian tadi kita lihat ya ordersnya siapa ya, kalau kita lihat di sini sih ordersnya ya, ini kan dari website ITDEL ya. Dari website ITDEL, jadi bisa kita buat di sini aja, institut ya, atau ITDEL aja, ITDEL ya, ITDEL, kemudian publikasinya Institut Teknologi Del ya. Kemudian tadi kalau kita lihat di sini 2020 ini ya. 2020 ya, kita 2020. Oke. Ya, 2020. Kemudian di sini sudah langsung ada date of access. Bentar, ada yang bertanya lagi. Oh ini, ya. Nah ini date of access-nya sudah ada. Hari ini saya akses, nah hari ini dia langsung muncul. Nah ini karena kita website importer, dia langsung muncul di sini URL-nya. Jadi kalau kita import dari website itu muncul di sini URL-nya. Nah ini juga tanggal aksesnya ini perlu karena website itu dinamis, beritanya mau berubah-ubah ya. Nanti kalau misalnya nggak ada, nanti ditanya penguji sekarang kok nggak ada gitu ya. Tapi kan tanggal aksesnya sudah ditulis di sini ya. Nah itu. Nah ini tadi sudah dari website sudah, dari e-book sudah, dari majalah nanti kalau ada kita bisa tambahkan di sini. Karena banyak yang bisa kita masukkan sebagai referensi. Ini kita bisa buat karena metadatanya berbeda, kita harus mengingat ini. Kalau misalnya magazine, bagaimana? Kalau misalnya dia paten, ya mungkin kita ada masukkan referensi paten, ya. Nah, itu kita sesuaikan dengan referensi yang ini. Itu. Oke. Nah, ini jangan lupa kita synchronize semuanya lagi. Synchronize semuanya. Sudah banyak di sini sumber pustakanya. Sudah banyak. Nah, kemudian satu lagi ya yang perlu diketahui juga, kita juga bisa menambahkan dengan DOI. Kalau jurnal kita bisa menambahkan dengan date of digital of identifier ya. Jadi di sini ini kita tambahkan ini bisa juga ya. Nanti kalau sempat saya akan praktekkan. Ya, jadi kalau kita tambahkan DOI-nya saja, kita search begini nanti langsung muncul keterangan lainnya. Oke, saya kira ini. Nah, kemudian untuk berikutnya saya mau berikan yang terkait dengan citasi kan, karena ini kita sudah isi, tidak mungkin ya secara otomatis muncul di kita di tulisan kita, tidak, kita harus memasukkannya juga gitu. Nah, jadi sekarang kita coba untuk Bapak dan Ibu sudah dan peserta sekalian sudah dibagikan yang ini ya. Sudah minta tolong mungkin untuk peserta panitia membagikan file yang ini yang sebenarnya tadi saya juga sudah kirimkan filenya. Kita buka dulu semua, baru kita akan coba ini. Silakan. Oke, kalau sudah kita coba, kita akan ke sini ya, ke reference ini. Nah, kita bisa. Oh ya, soal latihannya. Oh iya. Ya, Pak. Nah, jadi ini misalnya kita sudah punya punya tulisannya yang tadi, ya, kita sudah punya tulisan, ya. Biasanya kan ketika kita membuat daftar pustaka itu adalah bagian yang terakhir sebetulnya, tetapi itu yang sangat penting sekali karena sering sekali ketika kita publikasi ke jurnal dan lain sebagainya itu
itu kan di apa ya, ditentukan misalnya apakah dia apa style, apa bahkan harus menggunakan Mendeley. Begitu, harus menggunakan Mendeley ya. Apakah dia stylenya apa style atau IEEE style. Nah, ini semisal kita sudah ambil ya referensi-referensinya ya, kan karena kita membuat citasi tentu harus sesuai dengan apa ya yang kita kutip itu gitu, sumber naskah aslinya. Jadi tidak bisa kita misalnya salah-salah memasukkan sumber naskah aslinya. Misalnya pengarangnya si Mabiar Sibarani, atau kita buat pula si Purba Marpaung begitu kan. Nah itu bisa salah. Ya tentu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal juga ya. Karena tulisan orang lain kita anggap sebagai tulisan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi ini misalnya kita sudah membuat ya referensi atau sumber pustakanya dari apa namanya naskahnya ini dari referensi yang kita kutip gitu. Nanti kita akan bisa lihat ya. Ditandai seperti ini kan karena kalau kita tulis banyak kita sering lupa. Sering sekali lupa. Kita udah menulis banyak, kita tidak membuat apa tandanya ya, itu sering begitu ya. Ini sumber pustakanya yang mana gitu. Oh, nggak tahu. Tunggu Bu, saya cari dulu gitu ya. Jadi kita harus memberikan apanya tandanya supaya kita tahu ini mau dimasukkan ke yang mana begitu ya. Nah, ini kalau sudah dibuka filenya, mungkin kita bisa langsung untuk mengisi referensinya masing-masing ya. Kita coba isi ya. Jadi bisa juga ya Bapak dan Ibu dari luar ya, mungkin dari yang luar ITDL bisa langsung ke makalahnya atau karya ilmiahnya yang mungkin sekarang sedang dalam proses pembuatan, yang tinjauan pustakanya sudah ada, bisa langsung ya. Jadi sebenarnya tidak harus menggunakan yang ini ya, tapi untuk yang mahasiswa ITDL itu wajib ya. Nah, jadi ini misalnya kita mau coba buat citasinya, kemudian nanti baru kita buat juga daftar pustakanya ya. Ini kita coba ambil referensi, ini berarti ini adalah dari website ya. Ini dari website ini ya. Ya Pak. Oke, coba silakan mungkin berkenan untuk membaca satu paragraf ini aja dari ini peserta barangkali, supaya meresap ini ya, karena ini keilmuan yang terkait dengan bidang manajemen rekayasa ya. Silakan silakan mahasiswa apa? Mungkin mahasiswa ya kan, kalau peserta dari luar kan sebenarnya juga kita memintanya untuk membaca ya. Ya, silakan supaya melekat ya. Ayo silakan Berta, Joshua ya, dan yang lainnya. Silakan. Izin membaca, Bu. Additive manufacturing adalah teknologi proses manufaktur paling mutakhir saat ini yang merupakan proses pembuatan benda padat 3 dimensi dari data elektronik. Dalam prosedur additive manufacturing, suatu barang diproduksi dengan meletakkan lapisan-lapisan produk berikutnya sampai barang-barang itu diproduksi. Institusi pendidikan tinggi di Indonesia telah memulai mengadopsi teknologi ini dalam kurikulumnya, seperti Institut Teknologi Dell yang telah meluncurkan Laboratorium Desain Produk dan Inovasi atau LabDesPin berbasis additive manufacturing pada tahun 2020. Iya, terima kasih ya. Jadi ini berita ya, berita tentang ITDL ya, berita tentang ITDL. Ya ini memang apa ya, kenyataan gitu ya. Jadi ini kita diambil langsung dari sumber referensi dari website ITDL ya. Jadi kita coba, terima kasih ya yang sudah berkenan membacanya. Nah, kita coba untuk mengisi ininya ya, referensinya ini kita hapus saja ya. Kita hapus nanti setelah referensinya. Ya, silakan dihapus. Ya, ini tadi berita yang dari website ya. Dari website, nanti yang dari ITDL. Ya, audiensnya ITDL. Kita insert citation. Insert citation ya, sudah kelihatan ya. Insert citation, kemudian kita go to Mendeley aja, go to Mendeley. Kalau kita udah hafal dari ITDL bisa juga kita ketikkan ya. Kalau kita misalnya ITDL ya. ITDL ini udah, karena saya udah hafal ya, kalau yang enggak ya silakan langsung aja. Ini ya, baru oke kan. Nah, dia langsung muncul seperti ini, titik di akhir. Ya, jadi ini bisa kita lihat ya, ITDL 2020. Nah, untuk yang lainnya juga seperti itu ya. Jadi ini bisa cepat kita mengerjakannya. Ya. Ya, kan dibaca lagi mungkin atas permintaan Pak Dekan ya.
Ini mahasiswa-mahasiswa ITEDEL, silakan. Supaya melekat ini, jadi bukan hanya ilmu tentang sitasi daftar pustakanya, tapi keilmuan yang melekat itu ke kalian mengenai manajemen itu bisa di apa ya, lebih bisa meresap gitu ya. Oke, silakan. Silakan dibacakan. Bagaimana halnya fasilitas pembelajaran, laboratorium yang baik harus didukung dengan sistem perawatan yang baik. Sistem preventive maintenance sangat dianjurkan untuk diterapkan pada laboratorium pembelajaran. Membuat perencanaan merupakan persyaratan yang mutlak harus dilakukan untuk menerapkan preventive maintenance. Secara khusus, pentingnya preventive maintenance pada laboratorium pembelajaran juga telah dibahas di beberapa publikasi. Dasar-dasar dari preventive maintenance telah banyak dijelaskan pada buku-buku teks, salah satunya dipaparkan secara rinci pada buku Fundamentals of Preventive Maintenance. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi coba kita masukkan lagi yang ini ya, dari jurnal Yasmendra Rosa. Ini artinya dari Rosa ya, Rosa. Jadi ini kita coba kita delete ya. Silakan di delete ya. Nah, kita delete ya. Oke. Kita enter dulu. Kita insert citation lagi. Ya, dari Rosa. Atau kita go to Mendeley aja, kita mau lihat ya. Yang tadi yang Rosa ini, bagian akhir. Ya, ini kita klik site. Ya, kita ke site. Ke site, ke atas. Ini ada menu di bawah, dekat help. Site. Oke. Ya, ini langsung muncul ya. Kemudian kita coba lagi yang ini ya. Ini dari buku. Dari buku yang tadi Gross kalau tidak salah ya. Kita Gross, kita ambil insert citation, go to Mendeley yang Gross ya. Kita cite, sudah dia muncul ya. Nah, ini karena stylenya kalau kita lihat ya, ini style dari apa style. Jadi kita bisa mengubah style sesuai dengan ketentuan ya. Kalau misalnya pihak publisher atau institusi menentukan harus stylenya apa, kita bisa sesuaikan, bisa ubah-ubah ya. Nah, kemudian yang ini ya, silakan mungkin dibaca lagi ya. Dibaca lagi silakan, ada volunteer yang baca. Silakan. Reliability Centered Maintenance adalah merupakan metode untuk memilih, mengembangkan, dan membuat alternatif strategi perawatan berdasarkan kriteria operasional, ekonomi, dan keamanan. Metode ini telah banyak diaplikasikan dalam sistem perawatan di industri. Salah satu aplikasi terbaru dari Reliability Centered Maintenance adalah penerapannya dalam laboratorium pembelajaran berbasis additive manufacturing. Melalui studi kasus di LabDeskFin, Institut Teknologi Dell, Merpaung DKK telah berhasil membuat sistem perawatan berbasis Reliability Centered Maintenance pada laboratorium pembelajaran berbasis additive manufacturing yang merupakan sebuah terobosan baru di bidangnya. Oke, terima kasih ya. Nah, lanjut lagi ya. Kita akan coba masukkan artikel dari Hanura Sinta dan kawan-kawan ya. Referensi ini ya, artikel proceeding. Kemudian ini dari dua ya. Jadi kita juga masukkan dari si Muhammad Faisal ya. Jadi kita coba masukkan referensi dari ini ya. Ini kita coba masukkan ya. Dari satu dulu karena nggak ini ya. Kita coba masukkan insert citation ya. Yes. Ya, kita go to Mendeley ya. Ini dari si Hanura ya. Coba kita lihat di mana ini. Si Hanura ini ya. Site. Oke, kita site. Ini ya. Kemudian kita juga coba masukkan ya dari si Faisal ya. Kita masukkan. Jadi ini dari dua referensi ya, dari dua referensi. Ya. Ini kita insert citation-nya ya. Kita coba masukkan dari yang tesis tadi. Ya, tesis tadi si Muhammad Faisal. Ini. Ya. Site. Nah, ini ya. Jadi dari Faisal dan juga dari si Dewi. Ini, ya, jadi ini materi. Gitu ya Pak ya. Ya. Nah kemudian kita yang terakhir ya kita masukkan ini nih, ya yang ditulis oleh Bintang dan Pak Dekan serta
Ibu Kepala Lab Deskrin ya, Ibu Bene ya. Nah ini kita coba masukkan ya sumber pustakanya. Nah, ini jangan lupa kita hapus ya. Kita hapus, sorry. Ya, oke. Ya. Ya, oke. Nah ini kita coba masukkan lagi ya. Kita masukkan, kita delete aja dulu. Kita insert citation ya, kemudian kita go to Mendeley. Tadi Marpaung ya ini. Site. Sudah selesai. Ini sudah selesai. Citasinya sudah selesai. Kita coba, mungkin warnanya harus dihilangkan ya. No color ya. Kemudian ini ya, supaya semua warnanya sama. Ya, nih. Ya, ini sudah ya. Kita sudah. Iya. Oke. Ya. Nah, jadi ini coba kita lihat dulu ya, ininya ya. Kita coba lihat dulu sebenarnya sumber referensinya di Mendeley ini tadi. Ya. Nah, ini. Dari sini aja kita perbaikinya. Ya, Dewi Widya Sinta. Kita coba cek dulu filenya mungkin ya. Kita cek filenya. Nah, ini. Jadi namanya panjang sekali, 4 namanya ya. Jadi dia harusnya Sinta. Jadi dari sini kita harus perbaiki. Harusnya di sini Sinta. Tapi dia ternyata nggak bisa mengharvest sesuai dengan yang ini. Ya, jadi bukan si Hanura, tetapi Sinta. Ini Sinta. Ya, Sinta. Ya. Koma ya. Hanura ya, Hanura. Kita ketik aja mungkin DW aja lah. DW. Dah. Nah, dari sini. Dah. Yang ini sudah pas. Penulis ketiga, iya, Kurtubi. Kita harus tambahkan Kurtubi. Ya. Terima kasih. Kurtubi. Iya. Ini. Ya. Oke. Nah, kita coba synchronize. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Ke Microsoft Word yang tadi. Soal latihannya. Jadi kita coba ubah yang ini. Ya, kita coba ubah. Ini tadi referensi, edit citation, go to Mendeley. Nah, ini sudah pas. Site, bentar. Site, ya udah. Nah, udah, sudah Sinta et al. Sudah Sinta et al. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira sudah sampai di sini, sudah selesai sampai di sini? Sudah ada yang selesai? Saya mau tunggu ini responnya di chat ya. Sudah? Kalau sudah, kita bisa lanjut ke daftar pustakanya. Ke daftar pustaka. Daftar pustaka. Tapi saya mau memastikan dulu apakah ini, saya yakin sebenarnya sudah diikuti, cuman saya mau pasti aja bahwa sudah dilakukan proses untuk citasi ini. Kira-kira bagaimana peserta sekalian, Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa? Iya, coba silakan di share screen hasilnya. Ya, silakan di share screen hasilnya. Satu mungkin ya, volunteer dari ITDEL barangkali berkenan untuk share screen, dan barangkali kalau ada yang dari luar ITDEL ya, kami juga sangat senang sekali. Barangkali dari Pak Galih bisa share screen, Pak. Dari Pak Galih, kemudian mungkin pertama dari mahasiswa ITDEL yang bisa share screen terlebih dahulu. Dari mahasiswa ITDEL barangkali ada yang mau share screen, silakan. Silakan. Iya, Agnes. Ya. Ya, oke. Ya, silakan ditunjukkan. Ya.
Iya. Ya, terus. Coba agak diperbesar ininya, Dek, tampilannya. Iya. Iya, silakan. Silakan ya. Iya. Iya, oke. Ya, terima kasih ya, sudah lengkap Agnes. Ya. Silakan mungkin dari yang lain barangkali dari Pak Gali. Dari Pak Gali barangkali berkenan untuk share screen. Ya, Pak Gali dari UISI, silakan Pak. Oke, kalau tidak mungkin tidak apa-apa ya, tapi mudah-mudahan memang sudah bisa untuk share screen, sudah bisa memanfaatkan citasinya. Nah, kita lanjut lagi terkait dengan penulisan daftar pustaka. Kita lanjut lagi terkait penulisan daftar pustaka. Nah, di sini kita sebenarnya memilih sesuai dengan kita lihat di atas ini, di bawah ini kan kita klik masih referensi, masih kita pilih referensi. Di bawah Open Mendeley ini, ya, di bawah Open Mendeley ini kita bisa lihat style-stylenya, ya, style-stylenya apa kita sesuaikan aja di sini, nanti citasinya pun menyesuaikan. Tapi kita tadi apa style, ya, jadi kita tetap menggunakan coba apa style, kita tinggal insert bibliografi, nah dia akan langsung muncul. Insert bibliografi dan pilihannya adalah apa style. Nah. Kemudian kita mau ini karena apa ya beda-beda dia apanya caranya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat dari jurnal ya. Kemudian kita juga bisa lihat yang lainnya ya. Ini ya dari buku ya. Bisa kita lihat. Nah, ini ya dari ya bisa kita dari tesis ya. Nah, kita bisa lihat style yang lainnya juga. Misalnya kita mau IEEE. Nah, IEEE ini yang IEEE. Ya, jadi ini style yang IEEE begini caranya. Kemudian ini bisa kita lihat style yang lainnya bisa kita ubah-ubah ya. Jadi bisa disesuaikan ya style apa yang memang ditentukan oleh baik itu publisher jurnal ataupun misalnya kalau itu tugas akhir style apa yang ditentukan oleh prodi tersebut itulah yang harus kita ikuti. Begitu. Jadi kita bisa mengubah-ubah ya nanti ketika buat ini juga ketika buat ingin mempublikasikan tugas akhir itu dalam bentuk jurnal akan mudah sekali. Ya kan karena kadang style yang diinginkan oleh prodi itu beda dengan style yang diinginkan oleh publisher jurnal. Kalau kita sudah kalau kita sudah buat Mendeley, kita bisa dengan mudah untuk mengubah-ubah stylenya seperti itu. Nah itu untuk yang ini. Barangkali itu mungkin ada yang coba untuk share screen lagi sebentar. Ini kan karena hanya daftar pustaka saja ya, pasti saya yakin sudah bisa ya, karena citasi juga tadi sudah berhasil. Saya yakin untuk daftar pustakanya juga sudah berhasil. Silakan barangkali ada volunteer dari ini ya, dari peserta sekalian yang ingin menunjukkan terkait daftar pustaka ini. Saya stop share screen. Ya, silakan. Silakan. Ada yang mau mendemonstrasikan terkait dengan ini ya? Kita mau lihat sampai akhir nih. Tadi citasinya dari Mendeley-nya sudah diisi, pakai web importer juga sudah bisa. Kemudian yang kedua membuat citasinya sudah oke. Nah, sekarang untuk yang daftar pustakanya kita mau lihat ya karena itu tahapan terakhir begitu. Silakan. Ya, silakan ada yang mau share screen barangkali. Ya, silakan ini biar kita tunjukkan contohnya. Silakan. Oke ya, sambil mungkin kita bisa menunggu ya. Jadi waktu saya masih ada, Bu Moderator. Oke.
Nah, jadi saya akan menambahkan ya, sambil nanti harapan saya sih sebenarnya ada yang mau berkenan untuk share screen ya, supaya yakin bahwa semuanya sudah sampai ke tahap akhir dalam penulisan sitasi dan daftar pustaka ya. Jadi kita coba untuk share screen ya, saya coba untuk share screen terkait bagaimana kita mengambil bentar ya. Nah, ini. Nah, kita coba untuk ambil date of identifier dari digital identifier. Kita bisa mengisi ya, mengisi ini sebenarnya. Sebentar saya coba ambil ya. Jadi kita bisa coba pilih jurnal manajemen teknologi. Kita bisa pilih jurnal manajemen teknologi ya. Kita searching dari Google ya. Kita searching dari Google, kita ambil jurnal manajemen teknologi. Nah, ini misalnya kita mau ambil date of identifier-nya, ya digital ininya ya, of identifier-nya kita mau ambil dari sini. Ini pun kita bisa masukkan ininya, mudah-mudahan berhasil ya. Kadang-kadang ada juga yang tidak berhasil ya. Ctrl C. Kita coba untuk ini. Ya, bisa. Nah, ini kita kembali lagi ke Mendeley, kita bisa kembali ke Mendeley kan, karena kadang referensi itu seiring dengan ketika kita membuatnya ada aja ide, oh ini sepertinya perlu dimasukkan, ini perlu ditambah, ini perlu diedit, yang ini perlu dihapus. Jadi ketika menulis itu seperti itu, tidak langsung sempurna sekali tulis sudah bisa ya. Nah, jadi kita coba untuk tambahkan date of identifier, coba diambil dari Jurnal Manajemen Teknologi ITB ya. Ambil yang DOI-nya, tadi saya sudah tunjukkan. Nah, kalau untuk menambahkan DOI itu kita add entry manually, ini jurnal, ya. Jadi kita pilih ya di bawah file ini Mendeley-nya. Mendeley-nya kita add entry manually, kita pilih tipenya jurnal, kemudian kita coba untuk, kita scroll ke bawah, dari sini scroll ke bawah, kita klik DOI-nya. Kita coba ya, ini tanda kaca ini, kita searching. Nah, jadi dengan mengentry DOI-nya saja pun kita sudah bisa mendapatkan ini metadata dari jurnal. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kita nggak mesti satu ya dengan adanya Mendeley ini ya. Satu kita tidak mesti menambah-nambahkan file ya ke folder ya. Kalau memang itu ada di web. Gitu ya. Nah, yang kedua, kita tidak perlu mengisi seluruhnya ya, misalnya dari artikel kalau memang ada digital of identifier-nya. Kita tinggal isi di bawah udah langsung terisi. Meskipun seperti yang saya sampaikan tadi kita tidak bisa pasrah sempurna, kita tetap perlu mengecek, mengedit ya, mengeditnya. Meskipun kadang kita ada hilap ya, tapi makanya kita edit ya, kita betul-betul teliti gitu ya. Nah, ini untuk mengeceknya ini karena memang kadang-kadang dia tidak sama ya, ada yang perlu diedit, kita harus lihat lagi di dokumennya. Ya, jadi bisa kita lihat di dokumennya apakah sudah pas atau belum gitu ya. Kalau sudah kita tinggal save ya. Jadi itu tadi ya. Jadi pada hari ini saya memaparkan tentang bagaimana kita menambahkan file, kemudian dengan menggunakan web importer, kemudian kita tambahkan dengan menggunakan digital of identifier dari jurnal ya, dengan sumber pustaka yang beragam tadi, dari e-book, dari e-book, kemudian dari jurnal, kemudian dari tesis ya, dari proceeding, dari website gitu ya. Tapi tetap kita mempertimbangkan bahwa sumber-sumber pustaka yang kita gunakan adalah sumber pustaka yang valid ya, sumber pustaka yang bisa dipercaya gitu. Dan kemudian ada pertimbangan juga kekinian. Karena kita harus menggunakan sumber pustaka ya, kadang-kadang ditentukan 5 tahun terakhir gitu ya, berarti terbitan paling lama 2016 gitu. Jadi ada banyak pertimbangan ketika kita menggunakan referensi ya. Ya, saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Saya sangat merasa terberkati kalau memang bisa diterima dengan baik ya. Kurang lebih dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan terkait dengan ini masih bisa saya masih melayani begitu ya. Terima kasih.
Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Pastinya saya sudah mendapatkan ilmu baru saat ini. Nah, tadi sesi demonstrasi sudah sekalian ya dari lanjut tadi Ibu ada yang materi. Jadi untuk sesi demonstrasi kita ada berapa ya sekalian. Nah, jadi untuk itu saat kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta diberikan kesempatan untuk satu atau dua orang untuk menyampaikan untuk bertanya secara langsung. Kami silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang masih? Satu lagi ya. Baik Pak, jadi untuk sesi tanya jawab kita terangkan ya. Kita akhiri untuk sesi tanya jawab. Kemarin ada satu orang yang bertanya sudah langsung dijawab juga. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta yang baik sudah mengikuti ini, yang berada di langsung di sini atau adapun manfaat dari penggunaan aplikasi Mendeley adalah pertama itu Mendeley ini akan mempermudah penulis dalam pembuatan daftar pustaka secara otomatis dengan format penulisan yang benar. Yang kedua, untuk menghindari terjebaknya dalam tindakan plagiasi yang tidak disengaja. Yang ketiga, penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki, mengelompokkan berdasarkan topik, serta memudahkan pengutipan pada dokumen yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiahnya. Demikian dari saya, terima kasih buat kita semua, saya kembalikan kepada MC. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada moderator dan narasumber kita yang telah memimpin dan memberikan pemaparan materi yang sangat jelas dan mudah dipahami. Semoga materi yang telah disampaikan dapat digunakan dan diimplementasikan dengan baik dalam penulisan karya ilmiah. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Yang pertama, penyerahan sertifikat kepada peserta workshop oleh Ibu Tiurma Lumban Gaul sebagai narasumber kepada peserta, yang diwakilkan oleh Manaris Geraldo Silaban. Kepada Ibu Tiurma dan Manaris kami persilakan untuk ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita dan juga kepada Manaris. Dipersilakan untuk kembali ke tempat, Bu. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada narasumber Ibu Tiurma Lumban Gaul oleh dan untuk peserta online, sudah bisa di-download melalui akun Gmail masing-masing yang sudah dimasukkan melalui absensi link tadi. Mungkin dari teman-teman bisa share screen contoh dari sertifikat online yang telah disampai kepada akun email masing-masing.
Berikut merupakan sertifikat online yang bisa di download oleh masing-masing peserta yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Kami panitia mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan oleh seluruh masing-masing peserta yang telah mengikuti workshop kali ini. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada narasumber Ibu Tiurma Lumban Gaul oleh Bapak Dekan Dr. Yosef Berita Sarmanik. Kami persilahkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk menutup acara pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih khusus kepada seluruh peserta, baik dari Manajemen Rekayasa Angkatan 2018 dan Manajemen Rekayasa 2019, dan kepada seluruh perguruan tinggi lain yang telah mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan dapat digunakan dalam pengimplementasian penulisan karya ilmiah. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Indra Andriani. Kepada Indra Andriani, kami persilahkan. Baiklah, untuk menutup acara kita, marilah kita bersatu dalam doa. Izinkan saya memimpin doa dalam ajaran agama Kristen Protestan. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur atas selesainya acara workshop ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menonton kegiatan ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Banyak ilmu dan hal bermanfaat yang telah kami peroleh. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi bekal dan kemampuan yang bermanfaat bagi kami semua. Bapa yang baik, mohon berkatilah seluruh mereka yang membantu mensukseskan kegiatan ini, dan berkatilah kami di sepanjang sisa hari ini. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Haleluya, amin. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Saya harap kepada host untuk melakukan sesi foto dan kepada teman-teman sekalian bisa menghidupkan kamera masing-masing agar kita memasuki sesi foto kita. Sekali lagi diharapkan kepada teman-teman sekalian membuka kamera masing-masing agar kita melakukan sesi foto. Diharapkan juga agar teman-teman bisa menggunakan background Zoom yang telah disediakan oleh panitia. Baik, untuk slide yang pertama ada saya mungkin bisa di screenshot 1, 2, 3. Silakan senyum. Nah, selanjutnya slide kedua. Untuk slide yang kedua, silakan senyum. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk slide ketiga. Untuk slide yang ketiga, kami persilakan untuk membuka kameranya. Silakan senyum. 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, kami persilakan membuka kamera kembali. Masih banyak yang off cam. Ada Arini Panjaitan, ada juga Rini Silalai. Bisa di on cam teman-teman, biar kita bisa foto bersama.
Dan juga untuk teman-teman dari kampus lain, seperti teman William juga terima kasih atas sudah membuka kameranya dari USU. Mungkin juga kepada teman-teman seperti Amos, Korea, maaf menyebutkan nama secara langsung. Indah juga bisa menghidupkan kameranya agar kita sesi foto bersama. Untuk slide keempat, oke, untuk slide keempat, 1, 2, 3, senyum. Terima kasih. Dan yang terakhir, untuk slide yang kelima, yang masih off cam. Untuk host bisa di screenshot saja. Untuk yang slide kelima, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Demikianlah sesi dokumentasi kita pada hari ini. Demikianlah acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Institut Teknologi DAL, yaitu Program Studi S1 Manajemen Rekayasa, dan UPT Perpustakaan Institut Teknologi DAL, yang telah bekerjasama untuk melaksanakan acara ini. Begitu juga dengan para peserta sekalian yang telah hadir pada saat ini. Sedikit pantun dari saya, bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Tobak nih si pinggan, di dolo si citapongan. Di dia pehita tinggal, setong mahita marsi haulongan. Kami dari panitia undur diri, salam sehat, salam literasi. Horas! Terima kasih khususnya kepada UISU, Universitas Islam Semen Indonesia. Terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara. Terima kasih kepada Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia. Terima kasih kepada Uniska Banjarmasin. Terima kasih kepada Universitas Mula Warman. Terima kasih kepada Institut Teknologi Batam. Terima kasih kepada Universitas Riau Kepulauan. Terima kasih kepada UPN Veteran Yogyakarta. Terima kasih kepada Universitas Sari Mutiara Indonesia. Terima kasih kepada Universitas Evarina. Terima kasih kepada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Terima kasih kepada Universitas Internasional Semen Indonesia. Terima kasih kepada Universitas Brawijaya. Terima kasih kepada Universitas Negeri Medan. Terima kasih kepada Universitas Diponegoro. Terima kasih kepada Universitas Prasetya Mulia. Terima kasih kepada Institut Teknologi Bandung. Terima kasih kepada PKN STAN. Dan yang terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada Polstat STIS. Mari kita berikan aplaus kepada teman-teman kita dari pihak luar. Kepada teman-teman sekalian, boleh live dari Zoom. Dan untuk yang berada di Laboratorium Desain Produk dan Inovasi, bisa menikmati sesi konsumsi. Sekian dari kami, terima kasih.